Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sopandi Ahmad melalui channel Opan Ahmad. Pada tayangan ini kita akan membahas lanjutan dari pokok bahasan bangun ruang sisi datar, dan ini merupakan salah satu bagiannya. Kali ini yang akan dibahas adalah mengenai luas permukaan bangun ruang sisi datar ya. Dan untuk bisa memahami materi ini, terlebih dahulu itu harus dipahami mengenai bagaimana jaring-jaring dari bangun ruang sisi datar yang sebelumnya sempat kita bahas. Dan pada kali ini sambil kita membahas bagaimana menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar, kita ulas kembali bagaimana sih sebenarnya jaring-jaring dari bangun ruang sisi datar yang tidak hanya untuk jenis kubus. Karena pada channel ini ada video yang membahas mengenai jaring-jaring tapi terbatas pada kubus, karena kemarin tujuannya hanya untuk supaya kita mengenal bagaimana sebenarnya konsep jaring-jaring dari bangun ruang sisi datar itu sendiri ya. Oke. Nah, pada pembahasan ini kita bagi dua ya. Bangun ruang sisi datar yang akan kita tentukan luasnya ini adalah bangun ruang sisi datar jenis prisma dan jenis limas. Nah, kenapa saya cuma menyebutkan dua saja? Karena sebenarnya bangun ruang sisi datar ini bisa kita pahami ya, kalau secara garis besar bangun ruang sisi datar itu hanya terdiri atas prisma atau limas. Nah, untuk lebih paham lagi mengenai materi ini, apakah benar hanya prisma dan limas? Kita lanjutkan ya pembahasannya. Kita mulai dari pengertian dari prisma sendiri. Ya, ini pengertian formalnya ya mengenai prisma. Katanya dibilang bahwa prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen dan sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Nah, kita pahami dari ini utuh ya, jadi pahami secara keseluruhan, jangan terpisah-pisah. Yang pertama nih dibilang bahwa prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen dan sejajar ya, dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen dan sejajar. Yang dimaksud dua bidang berhadapan ini adalah bidang alas dan bidang yang di atasnya ini. Nah, ini adalah dua bidang berhadapan yang dimaksud gitu ya. Yang kongruen dan sejajar. Kongruen maksudnya ukurannya itu sama, sejajar karena dia bidang ini tidak berpotongan di titik manapun. Nah, satu lagi disebutkan di sini bahwa katanya dibatasi juga oleh bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Maksudnya rusuk yang sejajarnya itu adalah rusuk yang ini ini rusuk-rusuk yang sejajar. Ini disebut dengan bidang tegak. Oke, itu ya cara membedakan cara memahami pengertian dari prisma. Jadi pada prisma itu pahami bahwa bangun ini memiliki dua bidang yang sejajar. Nah, dan sebenarnya tidak harus dua bidangnya itu tidak harus di atas di bawah. Bisa aja kemungkinan nanti akan terjadi di mana prisma ini dua bidang yang sejajarnya itu terletak di samping. Contohnya misalkan nih kalau kita tahu bentuk kolam renang itu sebenarnya bukan balok, itu prisma, di mana dua bidang sejajarnya itu berbentuk trapesium. Nah, coba silahkan dicari informasinya mengenai
kolam renang ya, itu dia dua bidang sejajar itu tidak di atas dan di bawah tapi di samping. Nah itu pengertian mengenai prisma. Dan satu lagi limas nanti kita bahas ya di lanjutannya. Nah kita lanjutkan dulu bagaimana kita dapat memperoleh luas permukaan dari prisma ini. Dan untuk sampai ke sana tentunya kita bongkar dulu sebenarnya prisma ini kalau dibuat jaring-jaringnya seperti apa. Nah ini dia ya. Ingat-ingat lagi dulu kalau jaring-jaring itu adalah bidang-bidang yang terdapat pada bangun ruang sisi datar dengan ukuran sebenarnya. Nah, kita mulai dari kubus. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa bangun ruang sisi datar ini secara garis besar itu cukup kita pahami dengan prisma dan limas. Nah, loh di sini ada kubus. Nah, kubus itu ya sebenarnya ini adalah bentuk khusus dari prisma. Kenapa coba kita hubungkan dengan pengertiannya bahwa tadi prisma itu terdapat dua bidang yang sejajar. Kita ambil dua bidang yang berhadapan manapun sejajar. Itu apa? Itu adalah ciri khas dari kubus gitu. Jadi bisa aja kita anggap ini adalah bidang yang sejajarnya nih. Nah, sehingga kubus sebenarnya merupakan prisma juga. Nah, tapi karena ini bentuk khusus dan bentuknya teratur, jadi untuk kubus ini untuk menentukan luas permukaannya ini cukup sederhana. Karena pertama pada kubus ini terdapat 6 bidang yang kongruen. 6 bidang yang kongruen di mana bidang-bidangnya ini semuanya berbentuk persegi ya. Bidangnya ini berbentuk persegi sehingga luas permukaan dari kubus itu bisa kita tuliskan sebagai 6 dikali luas persegi. Luas bidang ya, luas bidang yang berbentuk persegi. Dimana kita tahu sendiri bahwa luas persegi adalah sisi kali sisi. Jadi seandainya panjang rusuk dari kubus ini adalah S, berarti bisa kita tuliskan bahwa luas permukaan dari kubus itu adalah 6 dikali S pangkat 2. Atau lebih sederhana lagi, bisa kita sebutkan bahwa luas permukaan kubus sama dengan 6S pangkat 2. Nah itu untuk kubus sendiri. Jadi karena dia bentuk khusus, luas permukaannya bisa kita tentukan secara langsung. Oke. Bentuk khusus lainnya masih prisma ini sebenarnya, tapi selama ini kita menyebutnya dengan nama lain, yaitu bangun ruang sisi datar balok ya. Balok juga prisma, saudara-saudara. Nih, kenapa dia prisma? Lihat, ada dua bidang yang sejajar dan ada ada bidang tegaknya, ada rusuk tegaknya di sini. Nah, itulah balok sendiri bisa kita katakan sebagai prisma. Dan karena ini bentuk khusus, maka luas permukaannya juga bisa kita buat sendiri ya. Rumusnya tidak berlaku umum, ini hanya untuk balok. Nah, kita lihat nih dari balok ini sebenarnya ada 6 sisi, dan dari 6 sisinya itu ya ada 6 bidang nih. Ada 6 bidang, dan dari 6 bidang ini itu bisa kita uraikan sebenarnya dia menjadi 3 pasang sisi ya, atau 3 pasang bidang yang kongruen. Nah, ada 3 pasang sisi yang kongruen. Ya, kalau kita lihat sisi bawah dan sisi atas ini kongruen. Kemudian ada lagi satunya lagi, sisi kiri dan juga sisi kanan ini juga kongruen. Dan satunya lagi adalah sisi depan serta sisi belakang. Nih ya, sisi depan serta sisi belakang. Jadi ada 3 pasang sisi yang kongruen sehingga
Untuk menyusun luas permukaan dari balok ini, kita cukup menuliskannya dengan 2 kali gitu ya, 2 kali luas. Kita ambil salah satu, misalkan luas alas ditambah 2 kali luas. Nah, kita namakan aja ya, luas bidang depan ditambah 2 kali luas bidang samping. Sampingnya salah satu aja kita ambil, luas kanan, katakanlah seperti itu ya. Jadi kita menyusunnya untuk balok ini luas permukaannya mengikuti pola 2 kali luas alas ditambah 2 kali luas depan ditambah 2 kali luas kanan. Karena luas yang atasnya akan sama dengan alas, luas belakang sama dengan luas depan, sementara luas kiri pun sama dengan luas kanan. Oke, sekarang kita tentukan ukuran dari baloknya. Misalkan pada balok ini alasnya memiliki ukuran panjang, ini udah standar ya, P, kemudian di sini L dan di sini T. Nah, kita uraikan nih. Berarti untuk alas dia berbentuk persegi panjang, sementara luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Jadi bisa kita tuliskan untuk luas alasnya tuh PL ya, panjang kali lebar, ditambah dengan 2 kali luas depan. Nah, ini luas depan nih berarti kan panjang kali tinggi, jadi bisa kita tuliskan PT. Sementara satu lagi luas yang salah satu sampingnya kita ambil samping kanan, berarti 2 kali lebar kali tinggi. Sehingga ini bisa kita simpulkan bahwa luas permukaan untuk balok adalah 2 dikali, menurut hukum distributif, panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Dan ini rumus khusus untuk balok aja. Nah, bisa juga sih digunakan untuk kubus ya, karena kubus juga sebenarnya merupakan bagian dari balok. Oke, nah ini dia bagaimana kita menentukan luas permukaan pada balok. Nah, bagaimana luas permukaan untuk prisma secara umum sendiri? Nah, kita lanjutkan ya. Ini adalah jaring-jaring dari prisma segitiga yang gambarnya tadi sempat ditampilkan pada saat kita membahas mengenai pengertian dari prisma. Oke, jadi prisma segitiga kalau dibongkar jaring-jaringnya akan seperti ini. Nah, coba kalian bayangkan, dia ada sisi alas dan sisi atas. Kemudian yang selimutnya nih, yang bidang tegaknya kita buka, maka dia akan berbentuk seperti ini. Dan pada umumnya prisma itu kalau kita bongkar itu akan terdapat bidang alas dan bidang atas. Sementara untuk bidang tegaknya itu sudah dipastikan dia akan berbentuk persegi panjang. Itu karakteristik dari prisma. Sehingga untuk menentukan luasnya ini, untuk menentukan luas permukaannya, berarti bisa kita uraikan ini menjadi 2 kali luas alas. Nah, kenapa 2 kali? Karena alas ada bangun yang kongruen dengan sisi alas ini ada 2. Ada yang di bawah, ada yang di atas gitu ya. Jadi kita tuliskan sebagai 2 kali luas alas ditambah luas selimut ya, atau ditambah 2 sisi tegaknya, dimana luas dari bidang tegaknya ini kita lihat berbentuk persegi panjang. Persegi panjang kan rumusnya itu panjang kali lebar ya. Kita lihat nih, kalau diperhatikan ini adalah tinggi dari prisma nih. Ini adalah tinggi dari prisma, gitu ya. Tinggal kita tentukan sebenarnya bagian ini tuh, bagian panjang persegi panjang yang merupakan bidang tegak ini berapa sebenarnya panjangnya ya.
Nah, coba kita lihat nih. Pada awalnya bagian yang saya tandai biru ini tuh melekat pada sisi-sisi bidang alas. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya panjang ini merupakan total dari sisi-sisi pada bidang alas, atau bisa kita katakan itu sebagai keliling alas ya. Nah, ini yang bagian biru ini saya tuliskan sebagai keliling alas. Nah, bisa kita simpulkan bahwa total luas permukaannya itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas. Ini luas persegi panjang ya, keliling alas kali tinggi. Nah, seperti itu. Secara umum biar lebih mudah lagi kita pahami rumusnya, berarti kita tulis aja 2 kali LA, di mana LA ini adalah luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, seperti ini ya. LA nya sendiri tadi adalah luas alas, sementara KA ini adalah keliling alas. Ingat, itu dia rumus dari luas permukaan prisma secara umum. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Apapun itu bentuk prismanya, luasnya bisa kita peroleh dengan rumus umum ini, termasuk 2 bangun ruang yang sebelumnya kita bahas, yaitu mengenai apa tadi? Kubus dan balok. Nah, kubus balok pun bisa kita peroleh luas permukaannya hanya dengan rumus yang satu ini. Oke. Itulah bagaimana kita dapat memperoleh luas permukaan dari prisma secara umum. Satu lagi, jenis dari bangun ruang sisi datar yang dipelajari selain prisma itu adalah limas. Nah, bedanya prisma dengan limas ini adalah pengertian dari limas. Limas itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak, ya bisa kita katakan di sini, di mana minimal namanya segi banyak ini minimalnya adalah segitiga oleh sebuah segi banyak sebagai alas, dan beberapa buah bidang berbentuk segitiga sebagai bidang tegak yang bertemu pada satu titik puncak. Ingat ya, ini ya pengertian dari limas. Bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak sebagai alas. Nah, jadi alasnya itu bisa segitiga, segi 4, segi 5 dan seterusnya ya. Ini sebagai alasnya tuh. Kata kuncinya ingat, segi banyak sebagai alas, dan beberapa buah bidang berbentuk segitiga sebagai bidang tegak. Jadi sudah dipastikan bahwa bidang tegaknya itu berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Yang dimaksud dengan sisi alas pada gambar ini adalah alas. Ini alas. Kebetulan di sini sebagai contoh, ini merupakan contoh limas segi 4. Jadi nama limas ini berdasarkan dari alasnya. Sama ya, prisma juga berdasarkan alasnya. Kalau alasnya segitiga namanya prisma segitiga. Kalau segi 4 prisma segi 4, atau disebut juga dengan balok. Dan limas juga seperti ini. Kalau misalkan alasnya berbentuk segi 4 ya namanya limas segi 4. Atau ada juga yang menyebutnya ini sebagai piramid. Kalau alasnya segitiga dibilangnya juga limas segitiga, atau ada yang bilang juga tetrahedron ya, artinya tuh 4 bidang. Nah, ini yang dimaksud dengan bidang alas. Nah, sedangkan yang satu lagi katanya, dan beberapa buah bidang berbentuk segitiga. Yang dimaksud dengan segitiganya tuh ini segitiga ya. Nih, bidang tegak. Bidang tegaknya itu sudah dipastikan dia bentuknya segitiga nih, tuh kan segitiga. Mau alasnya berbentuk apapun, bidang tegaknya sudah pasti segitiga kalau limas. Nah, itu ciri-cirinya, ciri khas dari limas membedakannya dengan prisma.
Kemudian katanya dibilang yang bertemu pada satu titik puncak. Nah, ini yang dimaksud dengan titik puncaknya. Ini adalah titik puncak. Nah, silahkan dibedakan ya. Kalau prisma bidang tegaknya itu berbentuk persegi panjang, sedangkan kalau limas bidang tegaknya berbentuk segitiga. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan luas permukaannya. Nah, kalau prisma itu sudah jelas rumusnya itu. Sementara kalau limas kita lihat nih, untuk bisa tahu bagaimana luas permukaannya, kita bongkar dulu, kita tentukan jaring-jaringnya. Dan ini dia gambarnya. Ini adalah bangun limas. Sementara yang sebelah kanan ini adalah jaring-jaringnya ya. Yang sebelah kanan ini adalah jaring-jaring dari limas. Dan bisa kita lihat dari jaring-jaringnya sendiri ini adalah alas. Ini adalah alas ya. Sementara yang segitiga-segitiga ini merupakan bidang tegak. Ini baru nampak dia ya, bidangnya. Ini adalah bidang tegak. Saya singkat aja BT ya. Ini adalah bidang tegak, bidang tegak. Bidang tegak ini bisa kongruen, bisa tidak, tergantung situasi. Kalau yang disebut limas beraturan itu sudah pasti kongruen bidang tegaknya, tapi kalau tidak disebutkan beraturan belum tentu kongruen. Nah, ini luasnya untuk menentukannya agak manual ya untuk limas ini. Nah, kalau dilihat nih luas permukaan dari limas ini itu gabungan dari luas alas ditambah luas bidang tegak. Nah, bidang tegak ini kadang disebut juga dengan luas selimut ya. Nah, jadi artinya untuk menentukan limas kita harus menentukan dulu luas alas dan kita harus menentukan luas keseluruhan dari bidang tegak gitu ya. Kita harus menentukan luas keseluruhan dari bidang tegak yang berbentuk segitiga itu. Nah, luas bidang tegak ini karena dia berbentuk segitiga, berarti kita harus menghitungnya berdasarkan rumus luas segitiga ya. Ini luas selimutnya tuh dia total luas segitiga yang merupakan bidang tegak. Nah, karena dia berbentuk segitiga, berarti luasnya itu mengikuti rumus setengah alas kali tinggi. Nah, di sini ya, tinggi dari bidang tegak itu tidak sama dengan tinggi limas. Hati-hati. Tinggi dari bidang tegak ini dia bukan merupakan tinggi limas. Ini yang ini adalah tinggi bidang tegak. Sementara tinggi dari limas itu yang ini. Ini adalah tinggi limas. Nah, hati-hati ya. Tinggi bidang tegak berbeda dengan tinggi limas. Nah, Pak, untuk menentukan tinggi bidang tegak ya, itu kita harus menghitungnya terlebih dahulu menggunakan teorema Pitagoras, karena tinggi limas dengan tinggi bidang tegak itu akan bisa kita susun bentuk segitiga siku-siku. Oke, jadi sebagai tambahan, sebagai catatan ini tinggi bidang tegak saya tulis aja di sini ya. Tinggi bidang tegak itu tidak sama dengan tinggi limas. Dan tinggi bidang tegak dengan tinggi limas ini bisa ditentukan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ingat, itu jadikan sebagai catatan. Nah, dan
Artinya dapat kita simpulkan bahwa untuk limas, luas permukaannya secara umum mengikuti pola luas alas ditambah dengan luas selimut, di mana luas selimutnya merupakan total dari luas-luas bidang tegaknya. Oke, itu cara menentukan luas permukaan dari limas. Oke, ini silahkan nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, yang masih belum dipahami dari materi ini, boleh langsung ditanyakan melalui kolom komentar di bawah ya. Untuk latihan-latihannya silahkan explore di buku sumber masing-masing yang dimiliki. Dan terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, semoga dapat membantu kamu dalam memahami materi mengenai luas permukaan bangun ruang sisi datar yang kita bahas kali ini mengenai prisma dan limas. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.